ini boleh berjalan dengan baik. Ayo, sebelum kita memulai proses belajar kita hari ini, sebaiknya kita berserah diri kepada Tuhan supaya proses belajar kita boleh berjalan dengan baik. Giliran siapa hari ini? Oke, buat aku. Ayo. Mari kita bersama di dalam doa. Kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin belajar, kiranya Tuhan bukakanlah pintu pikiran kami agar kami menjadi anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Terima dan dengarlah doa kami melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik. Baik anak-anak ibu, kita akan lanjut materi kita. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai Allah memelihara ciptaannya. Termasuklah yang diciptakan Tuhan itu adalah manusia. Iya. Manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Manusia diciptakan Tuhan berbeda dengan ciptaan lainnya. Ada yang masih ingat apa perbedaannya? Ada yang masih ingat apa perbedaannya? Ada? Ada yang masih ingat? Nggak ingat? Nggak ingat? Aurel, nggak ingat? Nggak ingat? Kalau ciptaan lainnya diciptakan Tuhan dengan berfirman. Berfirmanlah, jadilah cakrawala. Maka cakrawala itu ketika Yesus menciptakan manusia, Tuhan tidak hanya berfirman. Dia bekerja membentuk manusia dari mana? Debu dan Tuhan bentuk. Tuhan bentuk. Lalu setelah dibentuk, dihembuskanlah napas kehidupan melalui hidung. Jadi yang membuat manusia sangat berbeda dari ciptaan lainnya adalah karena manusia dikerjakan langsung oleh tangannya Tuhan, berbeda dengan ciptaan lainnya. Nah, anak-anak ibu, Allah tidak pernah membiarkan ciptaannya itu menjadi buruk. Allah tidak pernah membiarkan ciptaannya itu menjadi rusak. Makanya firman Tuhan itu kan ada kan, Allah melihat bahwa semuanya baik. Semuanya baik. Coba lihat dulu diri kamu. Baik enggak kamu? Baik. Baik enggak kamu diciptakan Tuhan? Baik. Baik ya. Tuhan ciptakan kita. Karena Tuhan menciptakan manusia berbeda dari ciptaan lainnya, Tuhan kasih tugas untuk menjaga dan melestarikan alam. Iya. Allah memberi tugas kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan alam. Ya, sesuai dengan firman Tuhan Kejadian 2 ayat 15. Ada ya? Ya kan? Kejadian 2 ayat 15. Nah, tapi anak-anak ibu, namanya manusia, ada yang serakah. Namanya manusia. Ada nggak manusia yang tidak baik? Ada. Bukannya menjaga, bukannya melestarikan, malah iya. Jadi materi kita hari ini adalah kita akan bahas tentang kerusakan alam, ya kan? Menjaga dan melestarikan alam dengan subtopik kita adalah kerusakan alam. Kerusakan alam itu anak-anak ibu ada faktor, ada dua penyebabnya. Ada yang memang terjadi karena kondisi alam, ada juga yang terjadi karena ulah seraka manusia. Di sini ada beberapa kejadian. Satu orang, nanti ibu kasih satu, silakan kalian perhatikan, lalu kalian buat di situ. Apakah kerusakan alamnya terjadi karena ulah manusia atau karena faktor alam? Ya, saya kasih satu orang satu. Perhatikan kata-katanya. Perhatikan dengan baik. Sudah? Kalau sudah, ayo. Siapa yang
Lanjut. Pakai ini, pakai ini. Pegang. Nah. Pakai ini aja. Ini aja. Lanjut. Oke, ayo. Jangan takut. Kenapa Pak di sini aja sayang? Oke, lanjut kakak. Ya, di bawahnya saja. Lanjut. Ayo, lanjut Bang. Sini Bang. Sini. Kamu maunya di mana itu? Ya, di bawahnya kalau gitu. Baik, terima kasih. Sekarang akan kita periksa. Ya. Kerusakan alam akibat, kita lihat dulu apakah ini sudah pas tempatnya. Ulah manusia. Penumpukan sampah, betul ulah manusia? Betul. Ya, manusia memang suka sekali buang sampah sembarangan. Biasanya buang sampah sembarangan di mana itu? Di laut, di sungai, ya, di tempat-tempat yang tidak selayaknya untuk dijadikan tempat kebakaran. Betulkah ulah manusia? Betul. Hutan gundul. Iya kan? Baik, sekarang kita lihat akibat alam, angin topan. Betul ya, itu terjadi memang karena faktor alam. Tidak ada manusia yang bisa buat itu ya. Angin topan. Pernah lihat angin topan, Nak? Ya, angin yang kencang dia berputar, dia bisa merusak apa yang dia lewati, ya kan? Nah, ini limbah air. Limbah air ini termasuk pencemaran air. Apakah betul karena alam? Tidak. Iya, seharusnya limbah air ini masuk ke mana? Ulah manusia. Kenapa dia masuk ulah manusia? Iya, karena ini manusia yang buat ya. Ini manusia yang buat ya. Kayak ibu bilang tadi, buang sampah ke sungai, ya kan? Limbah pabrik buangnya ke sungai, jadi terjadilah pencemaran air. Limbah air itu berarti kondisi air yang tidak bersih, tidak sehat. Gunung meletus, betul ya? Itu memang faktor alam. Tanah longsor, betul, betul. Tsunami, betul. Kalau banjir, sekarang ini banjir itu terjadi karena ulah manusia. Kenapa bisa ulah manusia? Iya, buang sampah sembarangan. Seperti yang terjadi di Serdang Bedagai. Tidak ada parit, sehingga tidak ada tempat air untuk mengalir. Terjadilah penumpukan di satu tempat, maka banjir. Nah, ini tentang kerusakan alam anak-anak. Anak-anak ibu semuanya sudah pintar sekali. Sudah bisa membedakan mana yang dilakukan manusia dan mana yang memang benar karena faktor alam. Nah, di sini juga ada ibu berikan tugas. Kita akan bahasnya secara kelompok, tapi waktunya tidak lama. Nah, supaya menghemat waktu, muka dan belakang saja. Silakan diputar apanya. Baik, di kertas yang kamu punya, di tempat yang kamu punya, ibu sudah siapkan di situ ada beberapa kejadian. Ada beberapa kejadian
ini gundul. Ya. Habis, sekarang waktunya kalian untuk membacakan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Ya, bacakan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Siapa yang mau menjadi yang pertama membacakan hasil diskusinya? Ayo, ada yang mau sebelum ibu tunjuk? Yang pertama biasanya yang terbaik. Ada? Oke, Yesi, ayo. Bicarakan dengan tegas. Bacakan dengan tegas. Ada di sana. Oke. Apa yang terjadi pada gambar di atas? Kebakaran dan gunung meletus. 2. Apa penyebabnya? Hutan menjadi gundul, penggundulan hutan. 3. Apa perbedaan dari kedua peristiwa tersebut? Kebakaran, faktor manusia, gunung meletus, faktor alam. Baik. Kasih dulu aplaus untuk kelompok Yesi dan kawan-kawannya. Aplausnya yang semangat. Selanjutnya, siapa yang mau sebelum ibu yang unjuk? Ayo, ada yang mau? Ayo, anak ibu yang sebelah sana, bacakan saya. Ayo. Satu, apa yang terjadi pada gambar di atas, banjir dan tanah kering? 2. Apa penyebabnya? Karena semua masyarakat buang sampah sembarangan. Dan karena tidak terjadinya hujan maka mengakibatkan tanah kering. 3. Apa perbedaan kedua peristiwa tersebut? Manusia tidak dapat melewati jalan yang banjir. Dan Apa? Kalau kering berarti tidak ada pasokan air ya. Kalau kekeringan terjadi berarti nggak ada air. Baik, kasih aplaus untuk teman kalian. Selanjutnya, ayo Kak, sebelah sini. Cepat, ya, ayo. Didengar ya nak, temannya membaca didengar. 1. Apa yang terjadi pada gambar di atas? Hutan gundul dan tanah longsor. Apa penyebabnya? Disebabkan karena pada pohon-pohon secara berlian atau secara liar. 3. Apa perbedaan dari kedua peristiwa tersebut? Gambar pertama disebabkan oleh ulah manusia dan gambar kedua disebabkan oleh faktor alam. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang semangat. Baik, lanjut. Ayo, yang terakhir. Ayo, ya. Aurel. Gambar di bawah ini. Apa yang terjadi pada gambar di atas? Kerusakan alam dan terjadinya tsunami. Apa penyebabnya? Akibat membuang sampah sembarangan dan kesulitan di bawah laut maka terjadinya tsunami. Apa perbedaan dari kedua peristiwa tersebut? Karena akibat ulah manusia dan karena akibat alam. Baik, kasih tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak ibu sekalian. Semua yang kalian kerjakan, semua yang kalian susun tadi, itulah yang disebut dengan kerusakan alam. Akibat dari manusia yang tidak menjalankan tugas dari Tuhan, yaitu menjaga dan melestarikan alam. Apakah semua ulah manusia itu bisa dicegah? Bisa? Bisa nak. Semua ulah manusia yang mengakibatkan kerusakan alam bisa dicegah. Ya kan? Salah satunya adalah kesadaran diri. Supaya tidak terjadi sampah, maka perlulah membuang sampah pada tempatnya.
Ya kan? Ketika memasak, ketika mengecok harus diperhatikan baik-baik. Kalau sudah tidak digunakan, cabut. Nah, yang berhubungan dengan listrik. Supaya hutan jangan gundul. Jangan melakukan penebangan secara kalau ditebang pohon, maka kita harus tanam kembali. Ya kan? Harus kita buat yang baru supaya ada pengikat tanah itu, ya kan? Ya. Supaya tidak terjadi limbah air, maka itu tadi jangan buang sampah sembarangan. Supaya tidak terjadi banjir, juga jangan buang sampah sembarangan. Sekarang anak-anak ibu yang di sini yang sudah belajar tentang menjaga dan melestarikan, kita harus kembali ke sini. Firman Tuhan, ibu akan bacakan supaya kau ingat kembali. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara, bukan merusak. Bukan merusak. Maka perlulah kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar. Kalau kamu lihat sekolah kita yang indah ini, begitu kamu masuk gerbang sekolah, apa yang kamu rasakan? Aman, sejuk, nyaman. Kalau nggak ada sampah seperti sekarang ini, aman, enak dilihat. Coba kamu perhatikan ruang kelas ini, begitu ditata dengan sangat cantik. Senang nggak belajar dengan kondisi yang cantik ini? Nyaman nggak belajar dengan kondisi ruangan kelas yang sangat bagus ini? Kalau kita menjaga, kalau kita memelihara, kalau kita melestarikan apa yang ada di sekitar kita, maka alam itu pun kembali memberikan kepada kita keindahan, ya kan? Kenyamanan. Kalau duduk kita di sana di taman, terasa sejuk. Karena pohon-pohon itu mengeluarkan udara yang sejuk, udara yang segar, udara yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh manusia. Yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, maka mulai dari sekarang, supaya jangan terjadi secara berlebihan kerusakan alam itu, nak, yang kita sudah kerjakan ini, maka perlulah kita kembali ke firman Tuhan, menjaga dan melestarikan alamnya. Apa yang sudah diciptakan Tuhan, kalau dia kerjakan dengan manusia yang sadar ini, kalau kita kerjakan dengan baik perintah Tuhan tadi menjaga dan melestarikan, maka kita pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari alam yang kita jaga. Betapa bersyukurnya kita nak sekolah di sekolah kita yang kita cintai ini. Begitu masuk ke gerbangnya disambut dengan kehijauan. Ya kan? Ada banyak pohon-pohon indah di sekitar kita. Ada banyak taman-taman yang indah di sekitar sekolah kita ini. Ya kan? Suasana kelas yang bersih, suasana kelas yang indah, suasana kelas yang nyaman. Sehingga membuat belajar juga semakin nyaman. Semakin nyaman kita di satu tempat, semakin senang kita untuk berlama-lama di tempat ini. Ya kan? Kalau kita duduk di bawah pohon sana enak ya. Tenang, damai, sejuk, segar, semuanya kita bisa dapatkan. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, bahwa semua kerusakan alam yang diciptakan manusia bisa dicegah. Ya kan? Dengan apa? Dengan kembali mengingat pesan Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 15, yaitu menjaga
dituliskan langsung di dalam Alkitab. Kalau dalam Alkitab ini harus dilakukan. Berarti ini harus kita lakukan ya nak, menjaga dan melestarikan. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi mulai hari ini kita harus menjadi manusia yang menjalankan firman Tuhan, terlebih kepada alam, supaya kita menjaga dan melestarikan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini supaya nanti kalian bisa melanjutkan pelajaran selanjutnya dengan baik. Diawali dengan doa, maka juga kita akhiri dengan doa. Giliran siapa ini? Saya, Bu. Iya, baik. Mari kita bersama dalam doa. Kami pada dalam surga, terima kasih. Kami sudah selesai belajar. Sudah kami mau memulai pelajaran selanjutnya. Berikanlah kami pintaran supaya bisa menjawab soal-soal dari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.